Hai, balik lagi. Kali ini aku mau nge-review pesawat Anna dan tujuan aku kali ini dari Jakarta ke Tokyo Haneda. Nah, ini preview sedikit dari bisnis kelas Anna Boeing 787-9 Dreamliner. Sebelumnya kita check-in dulu nih di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi untuk pesawat Anna ini untuk kelas bisnisnya itu kita dapat bagasinya itu satu orang tuh dua piece dengan 32 kilo masing-masing, jadi totalnya itu 64 kilo. Nah, ini waktu check in kayak kalian tuh nggak boleh bawa barang-barang yang benda tajam dan lain-lain itu ya. Kebetulan nih pas flight aku kan emang malam, jadi itu bandaranya cukup ramai dan flight dari Jakarta itu juga cukup ramai sih ya. Mungkin memang anak ini kan banyak connecting flight juga, cuman kita itu waktu itu langsung menuju ke Haneda. Jadi kalau kalian naik bisnis kelas Ana, itu kalian bisa dapetin dua lounge, dimana itu yang pertama ada di ini Plaza Premium Lounge, terus juga satunya lagi tuh Garuda Lounge. Cuman aku cukup rekomen untuk ke Plaza Premium aja. Kenapa? Karena Plaza Premium Lounge ini tuh baru banget direnovasi dan lebih besar jauh dibandingkan yang Garuda punya lounge ya. Jadi kalian tinggal tunjukin aja boarding pass kalian. Kalau misalkan kalian nggak naik bisnis kelas, kalian juga bisa masuk ke sini dengan kartu kredit tertentu nih seperti yang ada di layar. Nah, ini masuk-masuk kalian ada bisa ngelihat nih ada ruang tunggu gitu, dan di sini juga ada shower area. Cuman aku nggak tahu ya kalau shower areanya ini perlu booking atau enggak. Biasanya sih perlu booking, cuma mungkin kalau lagi nggak ada orang itu bisa langsung dipakai aja. Rasanya tuh mewah banget, luxury feel. Jadi kalian nggak perlu ragu untuk kesini. Dan ini tuh juga lebih deket ke gate-nya Ana. Nah, di sini tuh a la carte. Jadi kalian bisa pesen nih dari menu-menu yang ada di hari itu. Dan dia tuh sistemnya tuh kayak open kitchen gitu. Cuman memang bukan buffet ya. Cuman memang ada hot stationnya. Nanti aku bakal kasih lihat. Terus juga di sini tuh ada salad dan buah-buahan station. Ini kalian juga bisa ambil aja sepuasnya. Untuk makanannya sendiri sih menurut aku standar sih ya, nggak bisa dibilang enak-enak banget, cuman ya oke lah ya buat ngisi-ngisi perut kalau kalian pengen makan. Nah, ini hot stationnya ada di pojokan gitu. Kebetulan aku waktu check-in itu flightnya masih kayak 2 jaman lebih, jadi aku mampir ke sini dulu untuk nyantai-nyantai aja dibandingkan aku nunggu di gate. Di sini juga ada alkohol bar, cuman aku nggak tahu ini berbayar atau emang ada yang free. Karena aku nggak minum alkohol gitu juga, jadi aku nggak nanya-nanya. Aku cuma minum teh dan air mineral aja di sini. Terus untuk makanannya kita pesen bakso, kuah bakso gitu, sama kita pesen juga mie goreng, sama ada nasi soto. Kebetulan pas kita di lounge-nya itu sih sebenarnya nggak terlalu rame ya. Kebetulan banget mungkin masih karena terlalu early dan flight malam itu biasanya nggak terlalu ramai-ramai banget sih dari Jakarta ya. Ya ada sih, cuma nggak seramai itu ya. Nah, ini baksonya, kuah baksonya sih lumayan ya menurut aku. Bakso sapinya ini cukup enak dibandingkan soto ayam yang aku pesen. Nah, ini suami aku ada pesen mie goreng dengan ayam rujak kalau nggak salah. Untuk makanannya pokoknya standar-standar aja sih. Cuman memang kalau kalian punya waktu ekstra yang cukup banyak, pokoknya kalian wajib ke sini mampir. Seenggaknya duduk-duduk nyantai. Kalau kalian nggak pengen makan, nih kalian juga bisa nge-dessert. Ada kue-kue ya kan. Nah, langsung aja nih, kebetulan aku udah boarding dan gate-nya tuh nggak terlalu jauh dari tempat aku lounge tadi itu. Nah, untuk kelas bisnis itu kita bisa masuk duluan, jadi mereka biasanya kasih kita masuk duluan. Untuk yang membernya Diamond atau apa gitu juga di Ana itu juga bisa masuk duluan. Nah, ini kita di gate 2A kebetulan, dan aku nggak bisa kasih lihat pesawatnya dari depan karena ini udah malam ya, udah cukup gelap nih, sekilas aja nih palingan.
Nah, masuk-masuk nih ya. Jadi, ini tuh 121 configuration seat-nya dan aku duduk yang di tengah. Jadi, anak itu tuh sebenarnya ada yang staggered dan juga ada yang recliner. Nah, kebetulan aku dapet yang staggered nih. Jadi, di tempat kita tuh udah disediain amenity kit, terus juga ada headphone, terus ada sleepers. Untuk, tempat duduknya sih sebenarnya nggak terlalu luas ya menurut aku, seat-nya ini cukup pas-pasan sih untuk kelas bisnis, tapi untuk, rongga kakinya itu lumayan ada lah ya. Nah, untuk menu-menu in-flight-nya ini, dia tuh lumayan banyak minuman-minuman khas Jepangnya gitu sih, kayak sake-sakean gitu tuh kalian bisa pesen. Terus di sini juga ada snacks, terus juga ada minuman-minuman, specialty-nya mereka. Nah, di sini juga yang uniknya itu tuh ya ada Ippudo Ramen, di mana kalian bisa pesen kapan aja kalau kalian lapar. Sisanya sih standar-standar aja ya. Paling ini untuk breakfast menunya nanti kalian ditanya mau Japanese atau Western. Nah, ini untuk amenity kitnya yang kita dapat itu isinya ada masker, terus ada sikat gigi, terus juga ada apa penutup kuping sama ada eye mask. Untuk, pesawat ANA yang 787-9 Dreamliner ini tuh sebenarnya, cukup oke ya dibandingkan yang recliner. Kenapa aku rekomen, untuk kalian cek. Jadi tuh ANA itu tuh sebenarnya, yang kayak tadi aku bilang, mereka punya 2 tipe yang untuk dari Jakarta ke Tokyo ya maksudku ya. Untuk dia tuh ada tipe yang recliner dan juga staggered. Aku suggest kalian ngambil yang staggered karena mereka bisa full flat, sedangkan yang recliner itu tuh dia kayak semi, kayak bangku bioskop premier kalau kalian tahu ya. Nah, ini tuh seatnya kita dapat satu selimut dan bantal. Tadi juga dapat welcome drink, air mineral. Untuk selimutnya sih aku lumayan suka ya. Dia kayak tipikal selimut yang kayak di hotel-hotel gitu loh. Nah, untuk pencetan seatnya ini ada di samping. Kalian bisa atur sendiri. Cuman memang kalau menurut aku sih dibandingkan pesawat bisnis kelas yang lain yang udah aku pernah naikin, ini salah satu bisnis kelas yang agak sempit dari segi kursinya. Jujur aja waktu itu sih aku nggak terlalu bisa leluasa untuk tidur. Aku juga nggak tahu kenapa, mungkin memang aku susah tidur waktu itu. Nah, untuk film-filmnya ini tuh lumayan banyak sih sebenarnya, cuman nggak terlalu baru-baru banget ya. Ada sih beberapa yang baru tapi nggak sebaru itu gitu. Untuk layar TV-nya juga nggak terlalu besar sih, cuman cukup lah ya ini. Dan ini remote controlnya juga masih yang jadul, mirip banget sama yang Garuda Indonesia punya. Nah, ini sih tapi ya menurut aku enaknya itu dia tuh lumayan private meskipun kita di aisle semua. Ini tuh benar-benar lumayan ketutup gitu karena headboardnya itu tuh lumayan bulky ya. Jadi ini tuh lumayan privacy sih menurut aku. Kalau kalian lihat nih, aku videoin ke kanan gitu kan nggak gitu kelihatan ya orang-orangnya lagi ngapain. Sebelah aku juga aku nggak bisa lihat nih kecuali aku duduknya agak maju ke depan banget, itu baru bisa kelihatan. Jadi menurut aku ini privasinya oke banget sih. Nah, ini untuk toiletnya juga biasa aja sih, standar ya. Cuman memang yang kalian perlu tahu di sini itu namanya juga pesawat Jepang. Jadi rata-rata tuh pasti toilet bowl-nya itu tuh ada semprotan, dan di sini disediain kayak mouthwash, terus toothbrush gitu-gitu sih standar ya. Nah, ini yang aku bilang kalian jadi bisa semprotan gitu. Nah, ini kita dikasih towel pas sebelum boarding, dan ini waktu boarding take off-nya gitu tuh lampunya agak dimatiin gelap-gelap gitu. Nah, pas itu aku juga minta hot tea, hot chamomile tea seperti biasa, dan juga sempat ditanyain sih mau snack apa sebelum tidur, dan aku cobain untuk makan si ramen Ippudo-nya ini. Dan ramen Ippudo-nya ini aku sih jujur nggak tahu ya di sini tuh halal atau enggak. Cuman kalau untuk yang aslinya itu setauku tuh nggak halal, tapi mereka tuh di sini tulisannya vegan. Jadi aku nggak tahu
mungkin kalian kalau mau coba bisa tanya lagi ke flight attendant-nya. Nah ini yang aku bilang untuk tipe staggered ini tuh dia bisa full flat, dan kalian bisa lihat sendiri ya kalau kanan kiri aku tuh sebenarnya lumayan sempit sih untuk badan aku aja tuh kayak ngepas ya, ada space dikit sih, cuman nggak terlalu banyak gitu. Cuman memang suami aku sih bisa tidur banget ya, pules malah dia tidurnya, tapi kalau aku pas terbang ini tuh nggak gitu bisa tidur. Selain itu sih sisanya oke-oke aja ya. Nah ini udah waktunya breakfast, dan kebetulan aku pilihnya Japanese breakfast, dan dapetnya itu kayak set kaiseki gitu loh. Jadi ada kayak appetizer dinginnya, terus dapat buah, terus dapat miso soup, dan untuk lauknya ini dapat ikan salmon. Kayaknya waktu itu aku lupa sih ikan salmon atau ikan apa, cuman lumayan enak sih sebenarnya, not bad lah ya. Terus dapat acar juga. Aku sih rekomen banget buat ambil set Japanese meal-nya, karena dibandingkan western meal-nya pasti Japanese meal-nya ini lebih enak. Nah ini kebetulan aku juga mau nunjukin kalian yang Dreamliner Ana ini tuh window-nya itu tuh ya, kalau kalian tadi perhatiin kan ada yang hitam. Itu tuh sebenarnya bisa disetting. Jadi kalau kalian nggak suka terang, nah ini yang sebelah kananku itu dia hitam, itu tuh bisa disetting ke gelap gitu. Jadi bukan pakai window shade lagi, tapi kayak tinggal dipencet gitu loh. Ini kebetulan kita udah mau landing. Servisnya juga kemarin sih oke-oke aja ya. Paling segitu aja review aku kali ini. See you in my next video. Bye-bye.